Assalamualaikum Beshem Yahusua Hamasya. Marahiyakoti, kembali ya kita jumpa. Mungkin sesuai judulnya yang sudah panjenengan, sudah Bapak Ibu semua baca, mungkin topik yang terdengarnya berat ya, tapi sebenarnya enggak, karena ini penting sekali. Kenapa? Karena akhir-akhir ini didapati banyak sekali ya yang mengaku hamba-hambanya, mengaku teolog, bahkan doktor teologi, itu mengkompromikan apapun motivasi dan tujuan mereka, mengkompromikan doktrin, mengkompromikan dogma, dan ini bisa berbahaya. Karena apa? Karena bisa menyesatkan, bukan hanya menyesatkan, tetapi ini artinya orang buta menuntun orang buta. Yang bersangkutan itu masuk ke jurang ya, maksudnya ini tentang terhilang, tetapi ya dia ngajak-ngajak gitu, nggak mau sendirian. Ya apapun tujuannya saya nggak tahu. Apa mungkin gerejanya sudah mulai nggak laku sehingga akhirnya menghalalkan segala cara supaya omset tidak turun. Yuk, untuk melawan kesesatan dari ajaran oneness, atau sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru ya. Dari dulu itu, dari zaman Bapak-Bapak gereja sudah ada kesesatan dari apa? Unitarian ya. Itu yang dilawan oleh Bapak Athanasius, kemudian juga dilawan oleh ini ya, Yohanes dari Damaskus dan lain-lain. Itu sudah ada zaman itu kesesatan dari ajaran Unitarian ini apa? Itu yang mengatakan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Itu. Nah, bedanya di mana? Kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama dari Yohanes 1:1, kalau itu bahasa Arabnya, atau bahasa Ibraninya Yohanan 1 ayat 1 atau Yohanes 1 ayat 1. Saya bacakan bahasa Yunaninya dulu. Nanti saya akan terjemahkan ya. Enarke en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Ya, yang artinya begini, pada mulanya adalah dabar ya, dabar Elohim. Nah, dabar itu bersama-sama dengan Elohim, dan dabar itu ya Elohim sendiri. Nah, mereka ini seringkali menggunakan ayat ini untuk menyatakan bahwa ya Bapak, ya Yesus, ya Roh Kudus itu satu. Maksudnya satu itu ya orang yang sama, seperti misalnya saya itu Bapak, saya kepala rumah tangga, saya juga adalah seorang advokat, seperti itu gitu, tapi orangnya sama. Padahal seperti yang kita tahu bersama, kita bicara Bapak, Putra, Roh Kudus itu ada tiga pribadi yang esah atau yang ehad, tiga pribadi tetapi satu ya. Oke, langsung aja kita menjawab banyak penyesatan itu ya. Berarti makna kelahiran atau dilahirkan atau genetos ya, itu tidak maksudnya Yesus Kristus ya, atau Yesus Kristus atau Yeshua Hamasya, maksudnya dabar yang dari Elohim. Itu bukan konotasi fisik, tapi itu bersifat ruah ya, atau roh. Bahkan ini juga tidak menunjuk wujud insani dari putra Maryam atau putra daripada Maria ya, Bunda Maria. Tapi ini mengatakan bahwa putra tunggal atau kalimatullah atau dabar Elohim itu sendiri ya. Jadi makanya dikatakan pada mulanya dabar Elohim dan Elohim bersama-sama dengan dia. Bahwa persona, jadi preeksistennya itu tidak bisa di luar daripada Bapa. Makanya dikatakan aku mengajarkan ini kepadamu bukan berasal dari diriku sendiri gitu. Kenapa kok dikatakan bukan berasal dari diriku sendiri? Ya karena semua yang kuterima dari Bapa. Ini menunjukkan tentang keesahan. Ya ada tiga pribadi tetapi satu. Bahkan dari sejak dalam kekekalan dikatakan Yeshua Hamasya Adonai ini keluar dari Bapa. Bahwa rohnya, ruah Elohim atau ruah HaKodes atau Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu padahal tersembunyi di dalam diri Elohim. Seumpama roh manusia sendiri yang ada dalam diri manusia. 1 Korintus 2 ayat 10 hingga 11. Maka ini tidak di dalam ranah ketika kita bicara panteistik atau kepercayaan politeis yang menyembah banyak dewa, atau yang menyembah lebih dari satu, atau yang menentang monoteis, bukan. Tetapi ini secara kekal terjadi dalam wujud Bapa yang satu, yakni Elohim. Akan ada sebuah jarak ya, atau transenden
bahwa dia sang pencipta, atau bahasa Arabnya Al-Khaliq, dengan ciptaannya Al-Makhluk. Artinya apa? Artinya memang dia susah untuk kita pahami dengan otak manusia yang kecil ini gitu. Elohim memang tidak terselami, tetapi izinkan kita berteologi atau di dalam semangat untuk mencari kebenaran atau tiberet itu, bahwa ia yang metafisik, yang metahistoris, tidak terjangkau oleh manusia, tetapi ia memperkenalkan dirinya, yakni lewat siapa? Pribadi Yeshua HaMashiach atau Kristus. Sekali lagi, bukan juga seperti saksi Yehova atau Mormon yang katakan Yeshua HaMashiach itu Yesus Kristus cuma utusan atau cuma nabi. Oh tidak. Memang tidak seorang manusia pun pernah melihat dia. Seperti ada 1 Timotius 6 ayat 16. Juga dalam Efesus 1, 19-20. Bahwa kita hanya bisa memahami Elohim menurut pernyataan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus atau HaMashiach atau putra tunggalnya ini gitu. Memang kita nggak pernah melihat wujudnya, tetapi yang jelas adalah bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus ini tidak terpisahkan, tetapi ada 3 pribadi gitu. Ada 3 pribadinya ya. Maka kita juga bisa memahami begini, kalau kita melihat ya dalam sejarah Bapak Gereja, Tertullianus itu abad 155 sampai 230 Masehi mengatakan Trinitas ini sebagai una substantia tres persona. Satu substansi 3 persona. Ya, bahwa juga diskresi non separate yang artinya berbeda-beda tetapi tidak terpisahkan. Bahwa ada sebuah atau lembaga Elohim. Nah, di dalam lembaga Elohim ini ada apa? Ya ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus ya. Nah, misteri Trinitas atau Tritunggal ini bisa dijelaskan demikian ya. Dalam kitab Injil, Yeshua HaMashiach itu pernah bersabda, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan padaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yohanan 17 ayat 24. Jadi kita bisa memahami bahwa, makanya Yeshua pernah quote begini kan, before Abraham was, I was. Jadi sebelum Bapak Abraham ada, aku tuh sudah ada. Menunjukkan keesahannya, menunjukkan Elohimnya. Sisi putra tunggal Elohim tadi itu. Kita memang diangkat jadi anak Elohim, tapi kalau putra tunggal Elohim itu merujuk pada entitas yang sama. Artinya apa? Yeshua HaMashiach, ya pribadi dari Dabar Elohim itu sendiri gitu, dari Sang Firman gitu, yang dari mulanya tuh sudah bersama-sama dengan Elohim gitu ya. Makanya kita tahu bahwa karena keterbatasan manusia, manusia bisa sendiri, manusia itu merasa alone, tetapi Elohim tidak pernah sendiri. Makanya penggambaran sederhananya adalah Bapa, Putra, Roh Kudus ini yang selalu bersama dari kekal sampai kekal. Ya. Maka Elohim ingin dirinya dikenal, dia menciptakan manusia. Bahkan di dalam kemahatauannya dia tahu bahwa manusia ini akan berpotensi untuk jatuh dosa. Ya memang benar jatuh dosa atau pesa ya, Adama, manusia pertama. Makanya penebusannya di dalam Kristus atau HaMashiach atau Yahusua, Adam yang terakhir kan seperti itu ya. Ini bukan berarti bahwa Elohim itu butuh aktualisasi diri. Sebab Elohim itu kasih, Elohim itu kekal, maka di dalam kasihnya kekal. Jadi dari kekal dalam kekal, kasihnya ini harus beralamat. Apakah kepada kita manusia? Oh tunggu dulu, manusia belum diciptakan pada waktu itu. Nah, maka belum pernah ada masanya kasih dari Elohim atau Ahava ini bertepuk sebelah tangan. Makanya misterinya terjawab di dalam Tritunggal. Elohim yang mengasihi putranya sebelum dunia dijadikan. Karena esensinya yang tadi adalah Ahava ya, 1 Yohanan 4 ayat 8. Maka Bapa, Putra, Ruach HaKodes itu tinggal mendiami di dalam keesahannya, saling mengasihi. Elohim adalah subjek yang mengasihi. Dabar Elohim atau Sang Putra adalah sasaran kasih. Dan Ruach HaKodes atau Ruach Elohim, Roh Kudus yang menyalurkan kasih itu. Sehingga di dalam kekekalannya Elohim ini memang adalah Ahava atau kasih sepanjang segala abad. Ya, bisa dipahami gini. Anda melihat foto keluarga ya.
Bapak, Ibu, Anak. Ya Bapak, Ibu, Anak ini kan manusia. Kan tidak mungkin Bapak, Ibu, Anak. Bapaknya manungso, Ibunya menungso, terus anaknya kucing. Lah ini kan tidak bisa gitu toh. Ini gambaran sederhana aja. Berarti satu Bapa Putra Kudus itu Elohim ya. Ehad, Esa. Tapi bukan berarti terus ikut ajaran Unitarian, Bapa, Putra, Roh Kudus yang adalah Yesus. Lah ini kan yang sering diserang oleh seberang ya, yang mengatakan nolak Tuhanmu disalib terus ning surga iki sopo kan gitu. Bukan seperti itu konteksnya. Itu kan kemanusiaannya dari Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Tapi kan ruah Elohim ya kan dikatakan seperti kita bahas di Sabat yang lalu. Iya kan, aku naik kepada Bapak supaya aku bisa mengirimkan padamu penolong. Lah penolong ini siapa? Lah penolong ini namanya adalah Roh Kudus atau ruah Elohim atau roh yang keluar dari Bapa. Nah seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya ya memang ya udah biarkan seperti itu, ini menjadi misterinya gitu. Tapi nggak usah kita nambah-nambahin dogma, kita nambah-nambahin ajaran sehingga akhirnya orang itu jadi bingung gitu. Orang tuh disesatkan gitu dari pengajar, mengambingkan oleh angin pengajaran gitu. Padahal dari mula ya Dabar Elohim ini yang menciptakan langit dan bumi ya bersama dengan Bapa seturut perintah Bapa. Makanya dikatakan di Yohanan atau Yohanes 11 kan katakan Bapa ya kan engkau yang berikan mereka kepadaku, maksudnya gereja. Jadi mereka percaya, mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi bukan Yesus berdoa ke dirinya sendiri, bukan kepada Bapa yang di surga. Makanya kita nggak pernah boleh keluar dari yang namanya pengakuan iman rasuli, karena itu sudah dirumuskan, diajarkan oleh bapak-bapak gereja tradisinya. Artinya apa? Ya ini adalah suatu tradisi daripada murid-murid Yeshua HaMashiach sendiri gitu. Nah ini yang terus diturunkan pada kita. Ya udah kita fokus ke sini gitu. Mau teologi semua apapun, tapi kalau engkau tidak keluar daripada koridor atau pagar ini, ya engkau tidak terhilang gitu. Kita tidak usah debat soal yang minor-minor. Tetapi di sini kenapa kok Unitarian berbahaya? Karena nanti akan ada sempalan-sempalannya seperti Saksi Yehova, Mormon, GT, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, Sirenji, kemudian juga Simkriu itu yang dari Jepang, dari Korea dan macam-macam banyak gitu. Maka saya tutup dengan pengakuan iman rasul itu dikatakan demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa atau El Shaddai, Bapaknya Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, Khalik langit dan bumi. Pada Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita ya. Jadi Yeshua HaMashiach 100% Elohim, 100% manusia, yang dikandung dari Ruach HaKodes atau Ruach Elohim, lahir dari perawan Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan atau dunia orang mati. Pada hari ketiga bangkit dari orang mati, naik ke Samayim atau duduk di sebelah kanan Bapa Elohim yang Maha Kuasa. Iya kan, ada Bapa di Yesus, jadi kan ada dua. Maka dikatakan pribadi yang ketiga, aku percaya pada Ruach HaKodes atau Ruach Elohim. Ya kan, jadi Trinitas. Makanya kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Makanya kalau ini dihilangkan, loh ndak ada tanda salib akhirnya, kan gawat ini ya. Seperti itu, maka sudah jelas Oneness ini sesat gitu, Unitarian ini sesat gitu, bidat. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Makanya kepada pelaku, para penyesat ini, walaupun Anda sudah doktor, insinyur, profesor, karburator, bocor, ngotos-ngotos, Anda merasa teologi muda hebat, terus mengajar-ngajar yang lain, menyesatkan domba-domba Elohim, saya nasihatkan untuk Anda bertesubah atau bertobat. Anda kembali ke jalan yang benar gitu, bahwa ini ajaran-ajaran yang sudah jelas dari murid-muridnya, dari para talmidimnya, bahkan diwariskan dari sejak zaman dari gereja Katolik, gereja Ortodok, baik itu Koptik yang di Mesir maupun Ortodok Martoma yang dari India, kemudian yang di Asia Kecil ya, gereja Efesus, Philadelphia dan lain-lain. Ini sampai sekarang ada gitu. Maka kita tidak bisa keluar pagar itu, karena apa? Sekali lagi Elohim itu Elohim yang setia, dan dia juga bukan Elohim yang schizofrenik maupun
dia yang demensia terus lupa apa yang diajarkan. Maka ini sinkron gitu loh. Maka saya selalu ngomong antara Tanak, Brit Kadisa tuh ada kesinambungan. Maka Elohim perjanjian baru dengan perjanjian lama tuh Elohim yang sama. Demikian juga kita, ya. Jadi sekali lagi Anda mungkin boleh nggak cocok hal-hal yang minor, tetapi sesuatu yang mayor ini atau akar atau root kekristenan ini atau yang percaya, ya makanya disebut Kristen karena percaya pada Masiah atau Kristus, maka itu jadi bahan olokan kan begitu. Jadi ya Anda jangan menyimpang gitu. Kalau Anda menyimpang ya Anda sudah menjadi bidat, Anda sudah keluar daripada ajaran yang sehat. Saya nasihatkan Anda bertesu bala. Kalau sudah secara pribadi Anda buat klarifikasi, ya Anda buat klarifikasi, karena saya lihat ajaran ini sudah berkembang pesat, bahkan di Malang, di Surabaya, bahkan juga saya nggak tahu di Indonesia Timur, di Makassar apa ajaran ini juga udah banyak. Tapi pengikut oneness ini banyak gitu. Maka ayo deh koreksi diri lagi, tinggalkan jubah kesombonganmu. Jangan engkau merasa engkau sudah doktor teologi, profesor apa, terus Anda ajaran-ajaran yang ngawur kan begitu. Anda itu tanggung jawabnya besar loh, bukan hanya Anda yang terhilang dan keluargamu, tapi juga jemaat yang engkau layani. Nah, hati-hati ya, Matius 7, 19, 23. Kan seru padaku Adonai yang masuk dalam kaimai masa main. Sudah, saya peringatkan tuh, selama Anda masih hidup, Anda masih ini, please bertisubah. Stop ngajar-ngajar yang bukan dari dabar Elohim. Stop menyesatkan domba-dombanya Tuhan. Saya nasihatkan dalam kasih Kristus. Ya. Shalom Alekem Besem Yahusua Hamashiach. Tuhan memberkati.